Rasulullah, tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku terpejam tapi hatiku tidak. Jadi kalau ibu dan bapak terpejam matanya, maka saya pastikan ibu dan bapak mengikuti hadis ini. Matanya terpejam tapi hatinya tidak. Contohnya Pak? Apalagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa anzala al-Qur'an hudan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada puan dan cikgu yang kami muliakan dan kepada Ibu Rizka beserta kekasih idamannya yang menunggu di sana, dan para sahabat semuanya, generasi-generasi yang bersama anak-anak muridnya untuk menciptakan kaderisasi untuk umat rahmatan lil alamin. Saya mulai dengan sebuah kisah semalam lepas, sore yang lalu. Saya mengisi pengajian di salah satu mushola, jumlah jamaahnya mungkin sekitar hampir 80 orang. Ada beberapa jamaah yang usianya 87 tahun, itu seorang laki-laki pakai tongkat. Kemudian ada lagi jamaah perempuan usianya 83 tahun, 82 tahun dan 83 tahun. Lalu saya datangi ibu ini karena dia sudah sangat sepuh. Saya panggil dengan sebutan nenek. Nenek, saya mau tanya sama nenek, usia nenek berapa? Ini bukan neneknya Ipin ya. Dia bilang usia saya sudah 82 tahun. Nenek masih dengar tausiah saya? Masih, saya tidak tuli. Nenek masih bisa makan daging kambing? Masih. Nenek masih bisa baca? Bisa. Dia bisa baca, dia bisa baca koran. Baca Quran juga bisa. Saya tanya, apa resep nenek di usia 82 tahun, telinganya masih bisa mendengar, matanya masih jelas bisa baca, dan dia bisa melangkah. Dia bilang semasa mudanya dia membacakan diri untuk silaturahim ke satu tempat ke tempat yang lain. Hadis silaturahim itu kata Rasulullah memperpanjang usia. Sekalipun fisik kita telah tiada, tapi nama kita tetap panjang, dikenal oleh orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi nenek lakukan? Semasa muda saya membiasakan tradisi untuk membaca Al-Quran. Dan sampai hari ini, ternyata Al-Quran itu ketika kita baca, dua yang dikejarnya. Dibersihkannya pikiran kita, dilembutkannya batin kita, fisik kita boleh lumpuh, jalan kita boleh lambat, tapi hati kita paling terang. Apalagi nih, dia katakan, dia sering menggunakan masa mudanya sampai tuanya selalu membaca. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan di masa senggangnya selain silaturahim? Dia mengisi TTS, teka-teki silang. Di usia 82 tahun dia ngisi TTS. Wajahnya, matanya masih jauh. Saya jauh berbicara, dia dengar. Lalu ada usia 87 tahun dia pakai tongkat. Seorang bapak-bapak, saya tanya, Bapak masih bisa jalan? Saya sudah pakai tongkat. Masih dengar ucapan saya? Masih. Ternyata Bapak Ibu, siapa yang mengantarkan mereka sampai usia seperti itu? Yang mengantarkan mereka adalah Allah. Dan yang mengantarkan ibu dan bapak di sini adalah Allah. Karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah, berarti jangan nodai kepercayaan Allah kepada bapak ibu sebagai hamba Allah. Apalagi sebagai guru. Bagaimana Ustaz? Posisi saya kan kadang-kadang di rumah banyak masalah. Ketika sampai di rumah tengok anak sering berteriak, makin banyak masalah. Nah ternyata Al-Quran kasih resep. Al-Quran kasih jamunya. Al-Quran kasih obatnya. Apa obatnya? Al-Quran menyebutkan bagi seorang guru maka diusahakan qabla tulu'is syams, sebelum matahari terbit dia berzikir dulu. Itu Al-Quran menyebutkan di dalam surah Hud. Apalagi pada waktu qabla ghurubiha, sebelum matahari tenggelam. Jadi pada waktu kita mau ke sekolah,
Mungkin di rumah kita sedang ada emosi, sedang mau marah, kita netralkan dulu. Kita baca subhanallah, kita baca Allah Akbar, apapun namanya, insya Allah hati kita akan tenang. Apa efeknya? Saya sampaikan sebuah kisah. Ada seorang guru besar yang dia dari Medan berobat ke Kuala Lumpur. Saya tidak silap Kuala Lumpur atau dia ke Penang. Dia berobat, diperiksa oleh dokter, dipasanglah beberapa alat untuk mengetahui detak jantungnya. Kira-kira masih ada nggak detak jantungnya? Ternyata betapa terkejutnya dokternya karena jantungnya berbunyi Allah, 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 Allah. Diganti, mungkin rusak itu teksnya. Diganti pada tempat yang sama dengan alat yang lebih yang kita anggap bagus. Ternyata ucapannya tetap sama. Apa yang ingin saya sebutkan? Bahwa sesungguhnya orang yang terbiasa berzikir kepada Allah, dalam diam pun dia tetap menyebut nama Allah. Maka kenapa saya katakan kalau ibu tertidur dengan ceramah saya, ibu juga berzikir atas nama Allah. Allahu Akbar. Allah. Itu yang dua. Kapan lagi? Kata Allah, wa min ana ailain, pada waktu di tengah malam. Nah, Rasul itu kalau kita baca sirahnya, kitab syarah Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, Rasul itu kalau dia biasanya selepas salat Isya dia tidur. Lalu di tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2 beliau bangun, beliau salat malam, lalu dia tidur kembali. Kalaupun dia punya hajat sama istrinya di antara waktu itu, salah satunya. Lalu ketika menjelang waktu subuh, dia gunakan